Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di bidang bimbingan konseling. Perkenalkan, nama Ibu Manis Riarnati sebagai guru bimbingan konseling di SMP 1 ini. Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memberikan satu layanan bimbingan, yaitu bidang bimbingan pribadi sosial yang berkenaan dengan bagaimana kita mengelola stres terhadap tugas-tugas yang mungkin akan kita hadapi pada saat kita PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memberikan beberapa tips biar kalian tidak terlalu tegang, biar tidak terlalu panik pada saat kalian menghadapi tugas-tugas yang mungkin akan kalian hadapi pada saat diberikan tugas oleh guru mata pelajaran. Semoga di video nanti yang nanti akan kalian saksikan, kalian dapat sedikit mendapat pencerahan dan Ibu harap bisa menerapkan tips yang ada di dalam video tersebut. Untuk anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan sekali lagi selamat mengerjakan tugas di rumah. Anggap itu sebagai satu tantangan untuk kalian, jangan dijadikan suatu beban pikiran yang bikin kalian stres. Selamat menyaksikan. Kalian pernah nggak ngerasa susah banget buat memulai sesuatu? Terutama kalau lagi banyak kerjaan, tugas sekolah yang numpuk, terus ditambah kerjaan lainnya yang gak kunjung henti. Dan saking banyaknya, malah jadi bingung mau ngerjain yang mana dulu. Nah, masalahnya adalah semua harus dikerjain. Ya, kalau enggak, nantinya bakal keteteran. Gak jarang kondisi yang kayak gini nih yang bikin kita jadi panik dan cemas sendiri. Soalnya ya bingung aja gitu mau ngapain dulu. Dan jadi banyak pikiran yang ujungnya malah gak ngerjain apa-apa. Nah, kalau udah gitu, yang ada dampaknya jadi makin buruk. Tugas kita gak selesai, ditambah beban pikiran. Sebenarnya wajar gak sih ngerasa kayak gini? Ya wajar, ini masalah yang umum banget. Semua orang pasti pernah ngalamin. Bingung harus memulai dari mana. Banyak overthinking yang ujungnya gak jadi action. Kalau kalian mau belajar untuk gimana ngatasin bingung dan overthinking ini, kalian ada di video yang tepat. Tonton videonya sampai habis supaya kalian dapet tipsnya. Setiap orang pasti pernah bingung mau ngerjain sesuatu. Dan rata-rata faktor penyebabnya itu banyak. Tapi mungkin beberapa dari kamu hal ini malah jadi masalah. Kamu gak tahu mana yang harus dikerjain duluan, kamu kebanyakan pikiran atau overthinking, dan akhirnya gak produktif. Dalam buku Getting Things Done yang ditulis oleh David Allen, kebingungan ini biasanya disebabkan oleh kewalahan karena kebanyakan informasi yang ada dan yang kita serap. Jadi, semakin banyak informasi yang muncul di otak kita jadi semakin sulit menentukan hal apa yang harus kita perhatiin. Akibatnya, kita jadi menghabiskan lebih banyak waktu dan energi buat mikirin tugas daripada ngerjain tugasnya. Gak jarang, ini jadi sumber stres juga buat kita. Ada baiknya kalau kita merapihkan seluruh informasi yang ada di otak kita supaya gak numpuk. Ini adalah salah satu cara gimana biar kamu gak stres. Gimana biar kamu gak bingung dan gimana biar kamu tuh tahu harus ngapain. Caranya gimana? Yaitu dengan ngeluarin pikiran kita dulu. Pikiran kita tuh sebenarnya semerawut kan? Nah, itu dia. Kenapa yang pertama dilakuin adalah keluarin pikirannya. Bisa dengan menulis atau nyatet. Jadi, biar kelihatan dulu apa nih yang perlu dikerjain dan apa yang perlu kamu prioritasin. Daripada didiemin doang dalam kepala, maksudnya ngeluarin informasi tuh gimana? Intinya yang ngeluarin aja sih yang ada di kepala kita. Salah satunya misal ditulis, dicatat, atau kamu konseling. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakuin biar kamu lebih produktif. Yang pertama adalah
kumpulin semua informasi yang menarik perhatian kamu dan keluarin informasi itu dari kepala kamu. Misalnya, tugas-tugas yang harus kamu selesaiin, kamu bisa coba tulis di buku, di memo, atau di media apapun. Di dalam otak kita sebenarnya ada banyak hal yang mungkin gak penting-penting amat, tapi menu-menuhin pikiran kita. Nah, makanya perlu dikeluarin biar gak pusing. Misal, kamu punya tugas sekolah yang harus dikumpulin, tapi otak kamu malah mikirin hal yang kurang penting. Coba kamu keluarin apa yang harus kamu kerjain dengan ditulis, jadi bisa ketahuan tuh mana yang penting, mana yang enggak. Langkah selanjutnya yaitu memperjelas. Coba kamu tulis deskripsi tugasnya secara jelas dan spesifik. Misal, hari ini kamu punya tugas nyapu rumah dan belajar buat UTS. Biar lebih jelas dan spesifik, kamu bisa tuh nulisnya jadi nyapu kamar sendiri dan belajar buku IPA dari bab 1 sampai bab 2. Setelah ditulis dan diperjelas, coba kamu rapihin tuh informasi yang kamu punya. Rapihin tugas dan kegiatan kamu hari itu. Masukin di kalender HP, tulis di memo yang kamu tempelin di meja belajar, tulis tugasnya apa, tanggal dikumpulinnya kapan, dan lain-lain. Kalau semua langkah tadi udah dilakuin, ya jangan lupa juga untuk merefleksikan. Coba lihat gimana perkembangan kamu. Langkah-langkah tadi ngebantu gak sih? Apakah kamu jadi lebih terarah dalam melakukan sesuatu? Kalau emang efektif, ya kamu bisa pakai langkah-langkah tadi jadi sebuah kebiasaan. Mungkin buat kamu yang belum terbiasa untuk nulis, tips tadi akan jadi hal yang cukup rumit dan menantang. Kenapa? Karena ya tips-tips tadi punya banyak langkah. Tapi kalau kamu berhasil jadiin tips tadi jadi kebiasaan baik, pasti nanti bisa lebih produktif tanpa stres juga pastinya. Jadi coba aja dulu, gak ada salahnya buat nyoba. Akhir kata, wajar kalau kita pernah ngerasa kebingungan. Tapi hal yang harus diingat adalah tenang dan jangan panik. Coba kamu prioritaskan hal yang emang lebih penting. Gak perlu buru-buru, perlahan aja. Yang penting kelihatan progresnya. Semoga video ini bisa buat kamu belajar dan membantu kamu untuk berkembang menjadi lebih baik.